Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Renza Alamsyah dengan NIM 3 digit terakhir 233. Nah, di sini saya akan presentasikan studi case bias persepsi dalam pengambilan keputusan rekrutmen di dan promosi di Google, di perusahaan Google. Nah, di sini kita ada latar belakang. Nah, Google ini dikenal sebagai perusahaan berbasis data atau driven company. Ya, profesinya itu rekrutmen, evaluasi kinerja, sehingga promosi yang dilakukan dengan sistem dengan terstruktur dan analitis. Namun meskipun sistemnya begitu berbasis data, tetap ada faktor manusia yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, disinilah persepsinya bias individu berperan. Nah, di sini ada kronologi kasus. Yang pertama tahap rekrutmen. Nah, Google itu mencoba membuka posisi software engineer dua kandidat final. Yang pertama kandidat A, lulusan Universitas top MIT atau Stanford, komunikatif dan percaya diri. Dan kandidat B itu lulusan universitas non-elite, hasil tes teknis lebih tinggi, terus introvert. Nah, terus beberapa interview kerja merasa kandidat A lebih Google banget atau cocok dengan budaya Google. Meskipun skor teknis kandidat B itu lebih tinggi. Nah, terus ada juga yang kedua itu evaluasi kerja, kinerja. Seorang karyawan yang bernama adalah contohnya Rina, itu introvert, jarang berbicara dalam meeting, terus hasil codingnya itu sangat baik. Nah, manajernya itu mem- membuat mengekspresikan itu Rina itu sebagai eh, kurang di leadershipnya, terus kurang aktif dalam diskusi. Nah, padahal data itu menunjukkan kontribusi teknisnya itu sangat tinggi. Terus yang ketiga itu adalah keputusan di promosi. Nah, dalam rapat promosi, manajer itu lebih mengingatkan karyawannya yang sering ada prestasi atau presentasi gitu. Terus karyawan yang bekerja di balik layar itu juga kurang terlihat. Terus juga ada evaluasi yang dipengaruhi kesan terakhir atau recency effect. Nah, di sini kita masuk ke analisis persepsi. Nah, menurut e-book Robbins, persepsi adalah proses di mana individu mengorganisasi dan menginterpretasikan kesan sensorik mereka untuk memberikan makna pada lingkungan mereka. Artinya keputusan tidak selalu berdasarkan fakta objektif, tetapi bagaimana fakta itu dipersepsikan. Nah, terus di sini ada faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama faktor perceiver atau penilaian. Bisa dari pengalaman sebelumnya dari suatu karyawan, stereotip, ekspektasi, dan mood suatu karyawan. Nah, di dalam kasus Google ini, universitas tertinggi diasosiasikan dengan lebih pintar. Terus extrovert diibaratkan itu dengan lebih punya kemampuan kepemimpinan atau leadership. Terus yang kedua ada attribution theory, teori atribusi. Nah, manajer mencoba menjelaskan perilaku karyawannya. Nah, contoh ini jika Rina diam saat meeting. Nah, itu bisa dianggap karena tidak ada memiliki kompeten atau kontribusi. Padahal bisa karena tidak nyaman dengan suatu rekan kerjanya atau cara meetingnya. Nah, mungkin juga ada kesalahan yang terjadi seperti fundamental attribution error. Terlalu menyalahkan faktor internalnya. Terus self-serving bias yang manajer menganggap keputusan itu sukses karena dirinya sendiri. Nah, di sini kita masuk shortcut in judging order, heuristik dan bias. Yang pertama ada hal efek karena kandidat A percaya diri dan lulusan elit interview
menilai semua aspeknya itu positif. Nah, terus yang kedua ada stereotyping. Itu ada lulusan universitas tinggi yang lebih kompeten. Terus introvert, kurang leadership. Yang ketiga adalah selective perception. Interview lebih fokus pada data yang mendukung preferensinya. Terus yang keempat ada confirmation bias, mencari informasi yang mendukung keyakinan awalnya. Terus yang terakhir ada recency effect, keputusan promosi yang dipengaruhi performanya terbaru. Nah, di sini kita masuk ke rational model dan bounded rationality. Nah, Google itu berusaha menggunakan yang pertama itu model rasional, menggunakan data, skor, sistem, evaluasi. Namun di praktiknya itu pengambilan keputusan memiliki keterbatasan di informasi, terus ada waktu yang terbatas, terus tekanan sosial dalam rapat. Nah, itu makanya ini disebut dengan bounded rationality. Nah, di sini ada intuition dalam decision making. Nah, beberapa manajer mengatakan di sana itu saya merasa kandidat A yang lebih cocok. Karena intuition decision making itu keputusan berdasarkan pengalaman dan perasaan, bukan sepenuhnya by data gitu. Terus ada dampak organisasional. Jika bias tidak bisa dikontrol, potensinya itu kehilangan talenta terbaiknya. Terus ketidakadilan dalam promosi, terus turunnya employee engagement. Yang terakhir juga resikonya reputasi mereka atau ada isu diskriminasi. Nah, ini mungkin ada saran perbaikan dari saya. Mungkin yang pertama gunakan struktur decision making, yaitu standarisasi wawancaranya gitu. Terus gunakan scoring rubric obsession. Terus yang kedua ada plan evaluation atau hilangkan informasi yang universitas saat tahap awal seleksi. Jangan berpatok ke universitas yang atas saja. Yang ketiga multiple raters, menggunakan panel penilai untuk mengurangi bias individu. Yang keempat adalah awareness training, yaitu pelatihan tentang cognitive bias dan stereotyping. Terus yang kelima adalah data analitik yang menggunakan performance data jangka panjang, bukan kesan yang subjektif atau data yang jangkanya itu pendek. Nah, kesimpulan dari studi case ini itu ya, yaitu kasus Google ini menunjukkan bahwa persepsi itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, meskipun sistem sudah berbasis data, keputusan tetap dipengaruhi oleh interpretasi subjektif, pengalaman dan bias individu di stereotip, hal efek tadi, serta kesalahan di atribusi. Hal ini membuktikan bahwa keputusan tidak selalu sepenuhnya rasional karena adanya keterbatasan kognitif atau bound rationality. Terus karena itu mungkin organisasi perlu menyadari pentingnya mengelola bias persepsi agar keputusan yang diambil itu lebih objektif, adil dan sesuai dengan prinsip etika. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.